Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zakina S dengan NIM H0320347 dari kelas Biologi D angkatan 2020. Materi yang akan saya bawakan pada video ini yaitu mengenai pengertian mekanoreseptor, apa saja jenis mekanoreseptor, dan bagaimana mekanisme tekanan dan sentuhan serta gangguan mekanoreseptor. Pengertian mekanoreseptor. Mekanoreseptor adalah sekelompok reseptor sensitif yang terletak di seluruh kulit dan berlimpah di telinga. Dan karena lokasinya yang luas, mereka berpartisipasi baik dalam proses pendengaran maupun dalam proses sinyal sentuhan dan tekanan kulit. Nah, pada mekanoreseptor ini juga dirangsang oleh stimulus, baik berupa tekanan, sentuhan, regangan, pergerakan, dan suara, serta semua bentuk berupa energi, yaitu energi mekanik. Nah, selanjutnya itu jenis mekanoreseptor. Reseptor ini sangat bervariasi. Di kulit kita dapat menemukan reseptor yang merespons suhu, seperti reseptor Ruffini dan Krause. Mereka yang bereaksi terhadap tekanan yang Pacini dan Merkel, serta sentuhan dari Meissner. Jenis lain dari mekanoreseptor yang khusus adalah terletak di telinga, yang terletak pada bagian dalam untuk bertanggung jawab, mengirimkan sinyal keseimbangan, dan berpartisipasi dalam proses pendengaran. Nah, jenis reseptor ini salah satu jenis yang paling sensitif. Ada sejumlah jenis reseptor mekanik yang dirancang untuk merasakan berbagai jenis informasi sentuhan, dan struktur ini berfungsi dengan cara yang berbeda. Dalam gangguan yang melibatkan sensitivitas sensorik, orang mungkin memiliki masalah dengan sensor mekanik atau saraf yang membawa informasi dari struktur ini ke otak. Sensasi fisik dapat menciptakan rasa tekanan, distorsi, getaran, atau ketegangan pada sensor-sensor. Sel-sel ini biasanya dirancang untuk beradaptasi, artinya saat sensasi dialami, sinyal yang dikirim ke otak berubah. Hal ini mencegah reseptor mekanik berulang-ulang mengirimkan sinyal yang sama dan mencegah orang dibombardir dengan informasi tentang sensasi yang konstan seperti pada pakaian. Kecepatan adaptasi sangat bervariasi. Nah, hal ini tergantung pada jenis reseptornya. Adaptor tercepat adalah sel Pacinian, sejenis reseptor yang dirancang untuk merasakan getaran. Struktur ini sangat peka. Sel-sel Meissner dan reseptor folikel rambut masing-masing dirancang untuk merasakan tekstur dan pergerakan rambut. Lebih lambat beradaptasi. Mereka menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam hitungan detik dan bukannya sepersekian detik seperti halnya sel-sel Pacinian. Akhirnya, adaptor paling lambat termasuk sel Ruffini untuk mendeteksi ketegangan dan cakram Merkel untuk merasakan tekanan tersebut. Semua sensor menyediakan informasi tentang lingkungan sekitarnya. Ketika orang menangani benda, reseptor mereka beradaptasi untuk menawarkan umpan balik yang berguna untuk memungkinkan orang melakukan segalanya, mulai dari mengendalikan pensil hingga mengelus binatang dengan lembut. Adaptasi memungkinkan orang untuk menyesuaikan tingkat tekanan yang mereka gunakan saat menangani benda dan memberikan tingkat sensitivitas tinggi pada bagian tubuh seperti tangan dan kaki. Struktur-struktur ini juga terlibat dalam proses atau rasa keseimbangan tubuh dan membantu otak menemukan tempat tubuh dalam ruang dan lingkungan. Nah, selanjutnya itu mekanisme sentuhan dan tekanan. Yang pertama itu rangsangan di kulit. Misalnya ketika kita memegang air dingin, ketika dicubit, disentuh, dan lainnya. Akan diterima oleh reseptor atau penerima rangsangan yang terletak di bawah permukaan kulit. Selanjutnya,
akan diteruskan ke saraf tepi atau saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Lalu masuk ke dalam susunan saraf pusat di sumsum tulang belakang. Kemudian, stimulus diteruskan ke atas sampai ke talamus atau pusat penyebaran utama impuls-impuls sensoris yang berperan penting dalam memproses atau mengolah informasi sensorik ini. Nah, dari sini, stimulus dikirimkan ke pusat sensorik di otak besar atau cerebral cortex yang disebut korteks sensorik. Selanjutnya itu gangguan pada mekanoreseptor. Nah, masalah dengan reseptor mekanik dapat dikaitkan dengan sejumlah penyebab. Kerusakan fisik pada reseptor dan saraf yang terhubung dapat menumpulkan sensasi sentuhan atau menyebabkan sel-sel saraf salah memberi otak informasi yang tidak akurat. Penyakit neurologis tertentu dapat merusak saraf yang terlibat, mengacaukan sinyal yang dikirim oleh sensoreseptor. Beberapa individu tampaknya terlahir dengan sensitivitas sensorik dan mungkin menemukan sensasi tertentu tidak dapat ditoleransi atau sangat tidak menyenangkan. Orang-orang ini mungkin memiliki cacat kognitif atau perkembangan yang disebabkan oleh perubahan struktur otak mereka.